Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 SMK Nurul Azhar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Namun sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang analisis SWOT dalam memetakan peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Kelayakan peluang usaha dapat menerapkan metode analisis SWOT. Apa itu SWOT? S itu strength, W weakness, O opportunities, dan T itu threat atau ancaman. Jadi, analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat dalam suatu proyek bisnis atau wirausaha. Kegunaan analisis SWOT yaitu untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha, baik itu produk barang maupun jasa, sebagai alat penyusun strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, tetapi secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan dan ancaman. Analisis ini juga dapat menentukan strategi pengembangan produk barang atau jasa dalam jangka panjang, sehingga arah dan tujuan dapat dicapai dengan jelas dan dapat dilakukan sebuah pengambilan keputusan secara cepat dan tepat atau terbaik. Analisis SWOT dapat dilakukan dengan mewawancarai seorang pengusaha, baik itu pengusaha produk ataupun jasa, dengan menggunakan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan. Baik itu dari aspek atau segi sosial, dari segi ekonomi dan teknis produksi, untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal ataupun eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan usaha, baik itu produk barang ataupun jasa, yaitu merupakan dari aspek-aspek yang harus ada dalam wawancara tersebut. Yang pertama, penetapan kelayakan produk barang atau jasa. Pada tahap analisis kelayakan usaha, produk barang ataupun jasa, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, analisis kelayakan teknis. Sebelum peluang usaha baru diimplementasikan atau diterapkan, analisa dalam bidang teknis itu perlu diperhatikan. Dalam melaksanakan analisis kelayakan teknis ini, seperti pembuatan produk dan kualitas hasil produk yang dihasilkan, itu dibutuhkan atau disukai tidak sama konsumen kita, sama masyarakat kita. Jadi perlu adanya analisa bidang teknis sebelum meluncurkan produk baru. Yang kedua, analisis peluang pasar.
seorang wirausahawan yang akan membuka usaha baru selalu membutuhkan informasi tentang pasar, karena tujuan dari pemasaran adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan, yaitu dengan mencari informasi mengenai produk atau barang yang saat ini sedang dibutuhkan oleh masyarakat atau konsumen. Yang ketiga, menentukan jumlah konsumen potensial. Langkah ketiga ini adalah menentukan jumlah konsumen potensial. Untuk itu, seorang wirausaha produk barang ataupun jasa harus belajar dengan usaha yang sudah berdiri. Dalam hal ini, seorang wirausaha produk ataupun jasa harus mempelajari wirausaha yang ia jalankan terlebih dahulu sebelum dia bergerak pada bidang usahanya. Dengan begitu, wirausaha mampu mengetahui baik itu data statistik konsumen yang potensial dari usaha produk atau jasanya. Selanjutnya yang keempat adalah sumber informasi pasar. Sumber informasi pasar adalah informasi untuk mengevaluasi peluang pasar, baik itu masa sekarang dan yang akan datang, dari suatu bentuk. Dua pendekatan ini untuk memperoleh data tentang informasi tersebut, yaitu yang pertama, mengadakan penelitian secara spesifik yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang dinamakan dengan data primer. Dan yang kedua, menemukan data-data relevan yang berasal dari usaha-usaha yang sudah berdiri. Seperti melakukan riset pada sebuah usaha produk barang atau jasa dari seorang wirausaha yang paling sukses atau paling terkenal. Jadi, sumber informasi pasar itu adalah mencari informasi untuk mengevaluasi peluang pasar kita dengan cara mencari atau memperoleh data tentang informasi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan atau mengadakan penelitian dengan cara merancang atau mengumpulkan informasi-informasi tentang data yang berkaitan dengan produk kita dan menemukan data-data baik itu data yang dari eksternal ataupun dari internal. Data eksternal ini berkaitan dengan seorang wirausaha yang sudah pengalaman pada bidang produk tersebut atau dalam memproduksi barang tersebut. Selanjutnya, uji coba pasar. Uji coba pasar cenderung menjadi teknik riset yang utama untuk mengurangi resiko pada suatu usaha. Metode yang digunakan untuk uji coba pasar dalam kaitannya dengan usaha, baik itu produk, barang, ataupun jasa, adalah dengan cara membuat sebuah karya baru atau barang baru atau produk baru dan melihat dari respon masyarakat, respon dari konsumen tentang produk yang kita luncurkan tadi. Selanjutnya yang terakhir adalah studi kelayakan pasar. Walaupun studi kelayakan pasar bagi usaha baru itu cenderung memakan waktu, bahkan memakan waktu yang banyak, dan merupakan tugas yang sangat rumit, tetapi seorang wirausaha produk barang ataupun jasa perlu untuk melakukan studi kelayakan pasar tersebut karena dapat mengurangi resiko kerugian dan kegagalan usaha produk barang dan jasanya.
Studi kelayakan pasar merupakan analisa lebih lanjut dari kegiatan uji coba pasar. Jadi setelah kita meluncurkan produk, maka kita akan melihat respon dari konsumen. Nah, setelah kita melihat respon dari konsumen, maka kita akan melakukan studi kelayakan pasar atau mengevaluasi produk yang kita luncurkan. Kalau memang produk kita disukai atau berhasil, itu kenapa? Dan jika memang produk kita itu tidak disukai atau gagal, itu kenapa? Nah, itu adalah studi kelayakan pasar atau mengevaluasi produk yang sudah kita luncurkan. Setelah tadi yang pertama menetapkan kelayakan produk barang dan jasa, yang kedua adalah analisis kelayakan finansial. Pengertian dari analisis kelayakan finansial adalah landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Artinya, analisis kelayakan finansial adalah landasan atau dasar untuk menentukan finansial kita, baik itu finansial untuk modal atau untuk operasi kegiatan produksi barang kita ataupun dari laba yang kita harapkan. Langkah-langkah dasar untuk pemilihan alternatif dalam analisis kelayakan finansial adalah yang pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Penentuan kebutuhan finansial dilakukan dalam 1 bulan sekali agar kebutuhan akan finansial tercukupi sehingga tidak mengalami kelebihan ataupun kekurangan dana. Dalam kaitannya dengan produk usaha barang ataupun jasa, seorang wirausaha harus bisa memperhitungkan aspek finansialnya, baik itu seperti alat transportasi, baik itu alat ataupun bahan untuk membuat produk barang tersebut. Yang kedua, penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Penentuan sumber daya finansial yang tersedia harus dibedakan antara sumber finansial jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang. Kaitannya dengan usaha produk barang ataupun jasa adalah dari aspek transportasi. Finansial jangka menengah adalah bahan dan material yang dipakai untuk membuat produk. Dan finansial jangka panjang adalah aspek finansial untuk memperluas dan mempertahankan kebutuhan usahanya. Jadi, penentuan sumber daya finansial tersebut harus dipisah-pisah atau dikelompokkan masing-masing. Ada yang finansial jangka pendek, ada yang finansial jangka menengah, dan jangka panjang. Agar semuanya dapat di-cover dengan baik. Diagram analisis SWOT. Di sini ada 4 penjuru. Yang pertama tadi, berbagai peluang atau eksternal. Terus ada kelemahan dari internal, dari kekuatan internal, dan berbagai ancaman dari eksternal. Nah, pada peluang itu yang pertama dapat mendukung strategi agresif.
Artinya, perusahaan ataupun bisnis memiliki strategi pemasaran dengan memiliki sebuah peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Dan ini menandakan sebuah perusahaan yang kuat dan berpeluang. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan agresif ataupun dengan rekomendasi strategi progresif. Artinya, organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat memungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Yang kedua, mendukung strategi diversifikasi. Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan bisnis maupun strategi pemasaran masih memiliki kekuatan dari segi internal. Posisi ini menandakan sebuah perusahaan yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara diversifikasi strategi, yaitu organisasi dalam kondisi yang mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga diperkirakan roda perusahaan akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya. Yang ketiga, mendukung strategi turnaround, yaitu merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan. Perusahaan menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Posisi ini menandakan sebuah perusahaan yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi bertahan. Artinya, kondisi internal perusahaan berada pada pilihan dilematis. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Yang keempat adalah mendukung strategi defensif. Perusahaan menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak perusahaan menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Posisi ini menandakan sebuah perusahaan yang lemah namun sangat berpeluang. Fokus strategi perusahaan ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih besar atau dengan cara merubah strategi baru. Artinya, perusahaan disarankan untuk mengubah strategi dari strategi sebelumnya. Sebab strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk menangkap peluang yang ada, sehingga sekaligus memperbaiki kinerja perusahaan. Contoh analisis SWOT usaha produk barang ataupun jasa. A. Analisis kekuatan atau strength. Yang pertama, mencakup modal atau kecukupan modal sehingga dapat membuat promo dan pemasaran yang menarik. Yang kedua, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dengan jumlah yang memadai. Nah, dengan memiliki kecukupan modal
dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengadakan pembuatan ataupun penjualan produk itu lebih mudah. Yang ketiga, memiliki koneksi atau hubungan bisnis yang banyak. Artinya, setelah kita memiliki modal, kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas atau pekerja yang memang profesional. Yang ketiga, kita memiliki hubungan bisnis atau koneksi atau rekan bisnis yang banyak. Kelebihannya adalah untuk dapat mempermudah dalam memasarkan produk kita. Selanjutnya, tempat usaha yang strategis. Tempat usaha yang strategis ini maksudnya adalah mudah dijangkau, mudah dicari oleh para konsumen ataupun customer. Yang kelima adalah memiliki kualitas produk yang baik. Sehingga konsumen akan merasa senang karena produk kita berkualitas. Jadi analisis dari kekuatan atau analisis SWOT dari segi kekuatan, yang pertama adalah kecukupan modal, yang kedua memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang ketiga memiliki koneksi, yang keempat tempat usaha yang strategis, dan yang terakhir adalah memiliki kualitas produk yang baik. Itu akan menjadi sebuah kekuatan pada usaha kita. B. Analisis kelemahan. Yang pertama, analisa terhadap permintaan konsumen mulai berkurang terhadap produk barang jasa akibat persaingan dengan wirausaha. Karena banyaknya persaingan di antara para wirausahawan, maka akan menyebabkan analisa permintaan konsumen itu berkurang. Yang kedua, ditemukan karyawan yang memiliki pelayanan yang buruk. Yang ketiga, banyaknya pembayaran yang tersendat atau kredit macet yang dilakukan oleh para konsumen. Sehingga terjadi ketimpangan antara modal dan keuntungan. Ketiga masalah ini akan menjadi kelemahan pada usaha kita. C. Analisis peluang atau opportunities. Opportunities adalah merupakan peluang atau kesempatan di luar perusahaan atau organisasi yang memberikan peluang berkembang di kemudian hari. Artinya, opportunities itu adalah sebuah kesempatan. Analisa ini dapat diisi menggunakan panduan berikut. Yang pertama, kesempatan apa yang dapat kita lihat? Jadi, untuk memanfaatkan peluang itu, kita harus melihat peluang atau kesempatan apa yang dapat kita lihat. Yang kedua, perkembangan tren apa yang sejalan dengan perusahaan atau organisasi kita. Jadi untuk memanfaatkan sebuah peluang atau kesempatan di luar perusahaan, kita harus melihat kesempatan apa yang ada atau kesempatan yang dapat kita lihat. Yang kedua, perkembangan apa atau apa sih yang lagi viral, apa sih yang lagi tren yang sejalan dengan perusahaan kita. D. Analisis ancaman atau threat. Banyaknya usaha baru yang bermunculan sehingga mengancam kerjasama dengan para pelanggan. Artinya, dengan banyaknya produk-produk baru yang bermunculan, maka akan mengancam posisi produk kita.
cara dalam menganalisis usaha, produk, barang, ataupun jasa. Yang pertama adalah dengan menetapkan kelayakan usaha. Langkah-langkah dalam menganalisis usaha, produk, barang, ataupun jasa diantaranya adalah yang pertama, analisis kelayakan usaha. Dalam analisis ini, kita perlu memperhatikan kelengkapan skill yang dimiliki oleh karyawan kita dalam membuat produk ataupun jasa yang kita dirikan. Yang kedua, analisis peluang pasar. Melakukan analisis peluang pasar sangat penting karena merupakan cara untuk mengetahui prospek usaha barang atau produk yang kita jalankan. Salah satu cara untuk menganalisis peluang pasar yaitu dengan melakukan riset pasar. Riset pasar ini bertujuan untuk menemukan keinginan pasar dan segi demografis konsumen yang berminat pada usaha tersebut. Yang ketiga, menentukan segmen pasar. Menentukan segmen pasar bertujuan untuk mengetahui jenis konsumen mana yang menyukai usaha, produk, barang yang kita buat. Selanjutnya, yang keempat, sumber informasi pasar. Sumber informasi pasar ini bertujuan untuk melakukan evaluasi usaha, produk kita, baik itu masa kini ataupun masa yang akan datang. Selanjutnya yang terakhir adalah uji coba menjual produk barang ataupun jasa. Uji coba menjual produk ataupun jasa dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi resiko timbulnya kerugian dan mengetahui penerimaan pasar akan produk kita. Selanjutnya, cara untuk menganalisis usaha, produk, barang, jasa. Yang kedua adalah analisis kelayakan keuangan. Melakukan analisis kelayakan keuangan ini bertujuan untuk menentukan sumber daya modal yang dibutuhkan untuk mempertahankan usaha kita. Analisis kelayakan keuangan ini dapat berupa kelayakan keuangan jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Yang ketiga, membedakan persaingan. Melakukan analisis pesaing dengan usaha, produk, barang, ataupun jasa yang sama, yang sangat penting untuk berkelanjutan usaha. Artinya, kita dapat melakukan analisis persaingan produk kita dengan produk orang lain yang sejenis. Karena itu, bisa mengetahui baik itu kelemahan ataupun kelebihan produk kita dibanding dengan produk-produk para pesaing. Baik, materi hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak materi dan menonton video ini. Jangan lupa dipelajari dan dipahami. Jika ada materi yang penting, silakan dicatat di buku tulis kalian. Jika ada pertanyaan, silakan komen di video ini atau langsung japri ke nomor ibu. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.